tengah lingkungan yang syarat godaan, bagaimana mencari pejabat publik yang bisa jadi panutan. Inilah Mata Najwa. Teladan Bung Hatta. Bung Hatta Anti-Corruption Award. Pemirsa, sosok yang satu ini selalu menarik untuk dibicarakan. Sosoknya keras terhadap hal-hal yang ia anggap tidak beres. Ia pun membuat sejumlah terobosan, diantaranya lewat digitalisasi anggaran dan pelayanan publik. Dengan segala komitmen itu, ia terpilih menjadi salah satu penerima anugerah Bung Hatta Anti-Corruption Award 2015. Kita beri sambutan Tri Risma hari ini. Selamat malam, Ibu Risma. Apa kabar, Ibu? Baik, alhamdulillah. Selamat atas anugerah, besok malam baru diberikan, tapi tadi siang sudah diumumkan konvensi pers, Anda terpilih menjadi salah satu penerima Bung Hatta Anti-Corruption Award. Apa arti penghargaan ini untuk Anda, Bu Risma? Yang paling penting adalah bahwa keyakinan saya tentang bagaimana melayani masyarakat dengan baik sekarang saya bisa merasakan itu, dan ke depan saya juga berharap saya lebih baik lagi begitu. Kerap kali mendapatkan penghargaan, sudah berpuluh penghargaan Bu Risma dapatkan. Adakah yang berbeda dari penghargaan ini? Ada embel-embel predikat Bung Hatta di depannya? Ya, saya sangat sangat tersanjung ya, karena di balik itu Bung Hatta kan tokoh nasional yang luar biasa gitu. Jadi saya membawa beban nama beliaunya itu, jadi agak tegang. Gitu. Malah menjadi beban? Bukan, artinya kan semua orang di Indonesia ini kan bahwa tokoh pendiri bangsa ini salah satunya kan Bung Hatta. Jadi saya juga harus harus menjaga betul nama beliaunya ini, sehingga bahwa beliaunya ini bisa dijaga dan bisa diturunkan gitu. Dan kalau mencari teladan Bung Hatta masa kini dan itu ada di Tri Risma hari ini, menurut Dewan Juri itu membuat menjadi ya enggak lah, saya belum sebanding sama bapaknya itu bukan hanya pendiri negara ini juga. Saya ingin tanya ke Dewan Juri Bung Hatta Anti-Corruption Award, salah satunya Mas Endi Bayuni. Mas Endi, apa pertimbangan Anda dan anggota Dewan Juri yang lain ketika menentukan tahun ini pemenangnya adalah Tri Risma hari ini dan Bupati Batang, Yoyo Rido Sudibyo? Ada dua kriteria besar. Pertama tentunya karakter daripada penerima. Kita melihat bersih ya, tidak pernah terlibat dalam korupsi, tidak pernah terlibat suap menyuap. Itu yang pertama. Yang kedua adalah sepak terjang dan juga jejak rekamnya. Dan kedua-duanya Ibu Risma dan Pak Yoyo memenuhi syarat, bukan sekedar dari kebijakannya, tapi kebijakannya itu yang sangat efektif, pemerintahan yang transparan, ya, dan juga komunikatif dan juga terbuka terhadap masyarakat. Alat tidak sih? Seberapa alat tuh sampai kemudian ini nama-nama yang masuk, yang diseleksi itu nama-nama yang berasal dari? Itu berasal dari masyarakat. Jadi masyarakat yang memberikan, mengajukan, mencalonkan. Jadi kita menerima 16 nama antara bulan Maret sampai bulan Juni. Kemudian kita proses, setelah beberapa pertemuan kita mendapatkan finalis ya, ada 6 orang. Kemudian dari 6 orang itu kita melakukan penelitian lebih lanjut, termasuk penelitian di lapangan, dan juga bertemu dengan masyarakat di setempat untuk menanyakan mengenai jejak rekam dari para kandidat ini. Kemudian kita mendapatkan 2 nama pemenang akhirnya. 2 nama pemenang. Ya. Dan kita ingin tahu apa saja sesungguhnya yang membuat Bung Hatta Anti-Corruption Award tahun ini dijatuhkan kepada Ibu Risma. Kita lihat yang berikut ini. Tri Risma hari ini
menduduki jabatan sebagai Wali Kota Surabaya, Jawa Timur sejak 2010. Perempuan kelahiran Kediri, Jawa Timur ini dikenal sebagai sosok pemimpin daerah yang memiliki banyak terobosan. Ia membuat e-procurement dalam lelang pengadaan barang sejak tahun 2002 ketika masih menjabat sebagai Kepala Bagian Bina Program Pembangunan. Tahun 2015, Risma memperkenalkan sistem Surabaya Single Window untuk mempersingkat proses perizinan. Setiap hari Rabu dari jam 9 sampai 10 pagi, Risma mengumpulkan camat seluruh Surabaya untuk membahas proses pembangunan. Ia juga memantau langsung seluruh Surabaya lewat CCTV. Transparansi oleh Risma dibuktikan dengan memajang APBD di website Pemkot agar mudah diakses seluruh masyarakat. Karena segala terobosannya, Risma pun mendapat berbagai macam penghargaan. Ia dinobatkan menjadi salah satu wali kota terbaik sedunia oleh World Major, serta berada di posisi 24 dari 50 pemimpin dunia terhebat versi majalah Fortune tahun 2015. Itu tadi baru sekelumit berbagai kiprah yang dilakukan sampai kemudian Anda mendapatkan penghargaan ini. Tapi dibalik itu semua saya sejujurnya hanya ingin mendengar cerita Ibu. Sepanjang menjadi birokrat, sepanjang menduduki jabatan sebagai wali kota, godaan terbesar yang pernah Ibu dapatkan kalau kita bicara korupsi, apa itu Bu? Sebetulnya saya berusaha mencegah itu. Jadi supaya saya tidak tergoda gitu. Jadi makanya saya membuat sistem itu. Sebetulnya itu pertama tujuannya membentengi saya. Karena kalau dengan sistem itu maka kemudian saya bisa melakukan menyampaikan bahwa oh nggak bisa, saya harus lewat sistem itu gitu. Dan kemudian saya terus terang memang mencegah itu. Jadi saya tidak pernah misalkan ada pengusaha pengen ketemu saya ajak bareng-bareng teman-teman seluruh Pemkot itu yang terkait. Jadi tamunya 3 gitu, staf saya ada 20 gitu. sehingga supaya nggak ada macam-macam berani langsung dengan Ibu. Iya, bukan itu. Saya pun mencoba membentengi. Jadi membentengi itu tidak mudah. Jadi contohnya misalkan saat saya awal jadi wali kota kemudian diturunkan itu, saya nggak mau tanda tangan itu. Untuk apa reklama harus tanda tangan saya? Itu kan kewenangannya dinas, ngapain saya harus tanda tangan izin segala? Saya sampaikan begitu. Terus bingung lah staf ini karena kemudian Bu ini begini, Anda coba cari formula undang kejaksaan sama kepolisian. Saya nggak mau tanda tangan itu, saya bilang. Terus kemudian kan ya saya pingin, karena saya pernah melihat bahwa loh kok yang masuk ke Pemkot kecil gitu kan. Terus saya kemudian merubah membuat kebijakan menaikkan itu. Nah, diturunkanlah saya gitu ya. Jadi sebetulnya saya berusaha juga membentengi gitu kayak itu. Iya, membentengi diri saya. Jadi makanya semua saya buat sistem itu. Jadi tujuannya yang utama justru supaya supaya itu tidak menyentuh ke saya. Maksudnya sistem itu dibuat supaya saya tidak bisa melakukan apapun gitu. Sistem itu dibuat seperti Surabaya Single Window. Loh ngapain harus ke saya sampaikan. Sudah ndak musim, pakai aja Surabaya Single Window. Wong izin itu bisa dicapai dari rumah. Ngapain ketemu saya? Nggak ada gunanya ketemu saya. Saya juga tidak bisa ngomong dia karena sistemnya ada, saya bilang itu. Biasanya sistem izin itu yang paling enak untuk sekarang nggak mau tanda tangan itu, semua saya lepas. Semua saya lepas ke dinas, kemudian dinas saya bentengi dengan sistem itu. Saya juga tidak bisa masuk ke sistem itu karena ada kalau di di elektronik itu ada namanya ISO 72001. Ya. Nah itu seperti bentengi sistem itu. Jadi tidak bisa tiba-tiba saya masuk jam ke sistem itu tidak bisa. Karena di situ ada yang kontrol gitu. Nah di sistem elektronik itulah kemudian saya membentengi diri saya. Kemudian saya juga enak tidur nyenyak karena semua kemudian dikelola dengan sistem itu. Begitu. Dan orang tidak akan ada yang berani dekat-dekat. Karena semuanya harus lewat sistem. Iya. Semuanya transparan. Iya. Kita kembali setelah pariwara berikut. Tetaplah di Mata Najwa.
inspirasi untuk wanita. Sepengetahuan saya, Bu Risma itu orangnya baik, adil, dan itulah gak kayak ya bijaksana gitu. Menurut kami ya, saya sebagai ibu, mewakili ibu juga ibu-ibu yang lain, melihatnya beliau adalah sosok yang jujur, sosok kami lihat ya, terus seorang yang tegas, mungkin jauh dari kata korupsi kalau saya bilang. Sosok beliau orangnya nggak seperti itu. Saya nggak percaya, nggak percaya. Waktu ditetapkan sebagai tersangka, Bu Risma ini kan bukan hanya pada saat sudah menjadi calon ya. Pada saat belum pun dia sudah berusaha untuk dijegal. Kalau menurut saya, Bu Risma tidak wajar lah jadi tersangka. Terima kasih Anda di Mata Najwa, Teladan Bung Hatta. Saya bersama dengan salah seorang penerima Bung Hatta Anti Corruption Award 2015, Tri Risma. Hari ini tadi ada berbagai tanggapan warga Surabaya tentang sosok Anda, Bu Risma. Yang terakhir itu menarik karena pekan lalu itu sempat heboh. Bu Risma menjadi tersangka. Sempat ditarik, sempat ada belakangan kemudian pengaduannya dicabut kembali, sempat saling bantah antara polisi dan jaksa. Saya ingin tahu apa yang terjadi sesungguhnya. Saya juga nggak tahu. Ibu nggak tahu? Saya juga nggak tahu. Ketika ibu pertama mendengar itu apa yang terlintas di benak ibu? Ya saya bingung. Salah saya apa? Gitu. Saya juga bingung gitu ya. Iya. Karena kemudian saling bantah antara aparat penegak hukum, saling bantah sampai kemudian akhirnya yang mengeluarkan surat diberikan sanksi sampai kemudian akhirnya dicabut laporannya. Ini kira-kira apa ya, Bu? Nggak tahu saya juga. Tuduhan kasus penyalahgunaan wewenang ketika itu sesuatu yang jauh atau memang sempat ibu diperiksa misalnya? Jadi gini, saya kan dilaporkan, saya katanya nggak mau bongkar TPS itu kan. Nah kemudian di proses itu tuduhan itu tidak terbukti, bahkan sudah gelar perkara, udah tidak terbukti. Nah kemudian saya hanya saat itu nitip ke pengacara bahwa saya ngomong sebelumnya Bu, apa yang saya ini kan wali kota, saya bilang itu. Apa gunanya saya jadi wali kota kalau saya tidak bisa membantu warga saya atau rakyat saya? Untuk apa? Saya sampaikan begitu. Sebetulnya kalau waktu itu saya tidak begitu, mungkin juga tidak ada kata-kata itu. Tapi saya ingin menyampaikan bahwa apa gunanya saya kalau saya tidak bisa melindungi warga saya? Meskipun itu satu orang, itu juga manusia ciptaannya Tuhan. Saya harus melindungi warga saya. Jadi saat itu ya wes lah saya bilang itu, kalau saya melindungi warga saya nggak makan uangnya siapa-siapa. Kalau saya melindungi warga saya kena gitu, ya mau apa gitu kan? Saya pikir itu risiko pimpinan gitu. Ya wes lah saya gitu, mau apa? Bahwa ini saya lakukan untuk warga saya bilang. Karena jadi kalaupun itu konsekuensinya sampai berproses dan sebagainya, Anda siap karena? Ya saya ngomong yang penting saya kan nggak merugikan masyarakat gitu kan. Dan tidak makan uang rakyat. Iya, saya nggak makan, saya juga nggak tahu, itu jauh tujuannya, nggak ada tujuan makan uang gitu. Makanya saya juga bingung, nggak ada tujuan. Karena saya tidak mau bongkar itu aja gitu kan, nggak mau bongkar TPS lah. Saya pikir kalau itu dibongkar terus mereka jualan kemana? Lebih dari 7 tahun mereka menderita. Nah saya kan nggak bisa kemudian tutup mata terus saya ngusir mereka, terus mereka mau jualan kemana? Itulah cara-caranya dia bertahan untuk supaya dia diakui bahwa dia masih ada. Kemudian tiba-tiba saya dengan kekuasaan saya atau dengan apapun saya meniadakan mereka, itu tidak adil untuk mereka. Itu saja yang saya... Itu selalu jadi pertimbangan utama Anda? Oh iya. Dalam setiap langkah saya selalu mikir, ini adil, adilnya di mana. Karena Mbak Najwa, bagi saya itu jadi pemimpin itu yang susah tuh adilnya itu. Adilnya itu berat. Justru disitulah saya selalu, itu saya timbang, saya tidak pernah itu, saya hitung satu orang, kalau nanti itu gimana. Makanya kadang ada satu orang gitu, saya sudah naik mobil gitu. Itu nanti gimana ya? Saya balik lagi. Terus lihat orang itu.
berhenti, nanti begini, nah balik lagi kadang Pak 3 kali, ada turunlah, saya bilang gitu. Hanya untuk Pak, Bapak tidurnya di mana? Hanya tanya gitu saya. Oh iya Bu, di pasar. Bu, Pak ikut saya ya Pak. Enggak mau. Tapi kan saya sudah pernah nawari gitu kan. Nah itu berat itu kalau sudah begitu. Saya juga enggak mau nanti di Padang Maksar saya ditanya perkara tidak adil itu. Yang tadi Ibu katakan menciptakan sistem Ya. Selain untuk melindungi, tapi juga untuk memastikan agar uang rakyat selalu jelas pertanggungjawabannya. Kalau kita bicara soal e-procurement, yang pertama kali ketika itu Ibu susun ketika masih kepala bagian bina pembangunan, itu apakah memang tantangan tersulit ketika itu? Itu sulit sekali, Mbak. Jadi bukan saya tok yang diancam dibunuh, tapi termasuk keluarga saya. Dan saat itu saya kan bukan siapa-siapa. Saya sudah dilawan orang spam kok. Jadi saya sendiri kayak orang penyakit menular gitu. Habis itu sudah dimusuhi orang-orang di luar gitu. Tapi kan sampai ancaman pembunuhan. Oh ya, saya waktu itu sampai ya saya juga ketakutan bukan takut mati ya, mati hidup kan di tangan Tuhan. Tapi kok rasanya saya kok sendiri gitu. Nah, terus saat itu saya ngomong dengan media. Nah, kemudian ada Pak Kapolwil saat itu kemudian menyampaikan bahwa saya dalam perlindungannya beliaunya itu. Jadi siapa ini orang-orang yang merasa terganggu dengan sistem pengadaan barang elektronik yang Anda buat? Banyak lah Mbak, banyak sekali saat itu. Jadi saya juga nggak bayangkan saya bisa survive saat itu karena memang waduh terornya setengah mati itu. Ya sampai anak-anak saya, habis itu anak saya diajari ustadzahnya, caranya jawab kalau di telepon kan kadang di telepon rumah, tapi kemudian telepon rumah diminta Polwil untuk nyabut. Sebelum itu, kemudian diajari sama ustadzahnya, jadi sampai saya harus nitipkan anak saya ke ustadzah, ke gurunya gitu. Nah, anak saya diajari ngomong, dia jawab, kamu nanti tak bunuh ya, kak bunuh itu kan yang bisa bunuh itu kan hanya Allah katanya. Diajari gurunya begitu dijawab gitu. Besoknya udah dia kuat berapa kali itu jawab. Besoknya dia dibilangi kalau katanya suami saya nikah lagi. Pulang dari kantor itu suami saya dua anak dibawa sapu gini. Anakmu loh. Saya posisi diajak waktu itu pergi. Jadi ini intimidasinya macam-macam, ancaman pembunuhan sampai fitnah segala macam. Terus habis itu suami saya telepon, nah anakmu tuh loh, masa aku nuduh aku katanya nikah lagi gitu. Terus akhirnya dijelaskan, lah kalau papa nikah lagi kan nggak mungkin pulangnya tepat gini gitu. Dijelaskan, masih anak-anak waktu itu kan belum ngerti dia, masih SD. Ketika itu perlawanan juga apakah datang dari dalam, dari internal? Iya. Sesama birokrat? Iya. Jadi makanya tuh saya kayak sendiri saat itu. Itu yang buat saya itu ya saya pikir ini bagus karena kemudian terjadi penghematan yang luar biasa. 20 saat itu bisa 25% sampai 30%. Kita savingnya, saya masih ingat tahun pertama kita savingnya tuh hampir 300 miliar. 300 miliar? Iya, lewat pengadaan barang secara karena elektronik. Kan kompetitif itu kan. Kompetitif. Sementara sistemnya sendiri itu seberapa sulit dibuat ketika itu, Bu? Oh, saya buatnya nggak punya uang karena saat itu nggak banyak uang. Jadi saya ajak mahasiswa-mahasiswa itu, kita nggak punya uang saat itu. Nah, saya ingat 50 juta itu untuk membayari mereka, anak mahasiswa-mahasiswa itu. Karena masih mahasiswa mungkin juga murah gitu kan. Jadi saya nungguin sampai jam 2 pagi. Kalau dia ngerjakan itu ngantuk, kan dia sambil ngerjakan tugas. Bangun, belum selesai gitu. Saya bangun, ayo belum selesai. Dia buat lagi programmernya itu. Ibu yang nungguin langsung? Saya nungguin di tempat, di depannya meja begini. Jadi dia buat, dia ketiduran, kan dia juga kuliah gitu. Bangun, belum selesai, yuk bangun, saya gitu. Kenapa kok Ibu ngoyo banget, Ibu? Enggak, karena saat itu memang saya kan tugas saya sebagai pengendali. Nah, kalau ada proyek itu digedok DPR Januari, tapi kemudian
dia baru tender itu Oktober. Nah sehingga kan harus selesai Desember. Nah ini akhirnya proyek itu berantakan gitu. Bahkan kalau nggak salah ada rumahnya orang saat itu hanyut. Nah saya kan punya tanggung jawab moral gitu karena saya sebagai pengendali gitu. Kalau saya nggak bikin kan nanti semua nyalakan saya. Kenapa Bu Risma itu? Nah akhirnya saya ngotot itu bikin itu. Nah dulu awalnya namanya lelang serentak karena belum ada Kepres 80 2003. Nah saat 2003 itu ada Kepres, kita ngikuti terus itu. Itu kemudian di situ ada tercantum e-procurement. Nah, sementara sudah tahun 2002 ya, Ibu sudah membuat itu 2002 itu namanya lelang serentak. Baik. Nanti kita lanjutkan Ibu setelah pariwara, tetaplah di Mata Najwa. Saya akan kembali masih dengan Tri Risma hari ini setelah pariwara berikut. Tahun kami bikin itu, ngerti tidak? Itu semua orang rakyat. Perhitungan ayo, siapa cara menghitung ini? Hitung benar, saya menghitung. Kalau saya hitung dulu. Ayo, hitungan. Ayo, gimana? Ayo, jelaskan ke saya. Bongkar, kalau tidak dibongkar, tak berhentikan. Terima kasih Anda terus di Mata Najwa. Bu Risma, gaji wali kota tuh dulu berapa sih Bu? 6 juta sekian. 6 juta. Tapi ada tambahan-tambahan tunjangan yang lain? Ya, ada fasilitas lain gitu. Fasilitas apa namanya? Ada biaya operasional, ada fasilitas lain apa namanya? Juga apa untuk belanja kayak gitu, terus untuk baju kayak gitu-gitu. Jadi lumayan Bu kalau ditambah tunjangan itu? Ya aku nggak tahu jumlahnya karena nggak pernah megang uang itu. Jadi yang Ibu pegang cuma 6 juta itu? Iya. Uang yang lainnya dipegang siapa? Ada untuk operasional sekretaris. Saya nggak pernah bawa pulang uang itu karena... Tidak pernah Ibu pakai sendiri? Enggak, karena kan itu hak Ibu? Ya saya nggak tahu itu hak saya, Bang. Nggak tahu. Tapi kan saya ngecek LHKPN Bu Risma. Iya. Di situ tertulis rumah 1 dan itu 2 benernya. 2 rumahnya? 2 tapi dikasih orang tua saya semua. Dua-duanya pemberian orang tua? Iya. Ibu jadi birokrat sudah 25 tahun, Iya. jadi wali kota sudah 5 tahun, masa nggak sanggup bikin rumah sendiri? Ya memang kenyataannya kayak gitu. Kenyataannya gitu. Jadi dua-duanya rumah Ibu itu rumah pemberian dan Iya. bukan yang dibangun? Iya, yang satu diberikan saat saya mau nikah. Jadi saya belum PNS itu. Sekitar 89. Saya belum PNS saat itu. Kemudian yang kedua karena semua orang tua saya memberikan rumah plus mobil. Saya nggak mau mobil, ditukerlah rumah itu yang kedua. Iya. Tidak penting itu untuk Ibu tampil dengan style tertentu mungkin, atau tidak penting untuk masih ya tidak mau bisa berpikir dipamerin sama siapa gitu. Nggak mau dipamerin, enggak kan. Ya udah saya bisa nempatin umur. Yang penting kan nggak kehujanan, nggak kepanasan. Jadi selama ini tidak pernah bisa menabung lebih banyak dari penghasilan? Enggak. Jadi kadang punya uang dikit gitu, terus ada yang ngeluh apa gitu, anak yatim, anak siapa gitu. Ya udah saya kasih. Punya uang dikit gitu. Punya uang dikit selalu dikasih? Ya, makanya nggak bisa kaya, Bu? Hah? Makanya nggak bisa kaya, punya uang dikasih terus? Ya, ya kan, coba bayangin, saya punya rumah, coba bayangin, dia kok punya rumah, kadang makan aja belum tentu kan. Makanya di kebijakan-kebijakan saya, itu kita kasih permakanan untuk lansia miskin. Supaya saya juga nggak beban gitu kan. Kemudian yang kedua, anak yatim, itu jumlahnya ribuan, 4.000 sekian anak yatim. Terus orang cacat, yang anak yatim 6.000 sekian, yang orang cacat sekitar 4.000-an. Setiap hari kita kasih makan. Itu dari begitu, dari pengalaman-pengalaman gitu, aku ketemu lapangan, oh ya ada masalah gini, oh ya ternyata orang sakit bisa jatuh miskin kayak gitu. Dan itu ibu tularkan ke seluruh jajaran Pemda, anak buah Ibu di birokrasi? Iya, sekarang kita numpun, sebetulnya ngomongnya ya kalau
kalau zaman dulu ya zakat lah. Tapi ya teman-teman Pemkot itu ngomongnya PSR, Personal Social Responsibility. Personal Social Responsibility. Ada CSR, ada PSR. Jadi jadi rombong, jadi apa namanya modal untuk itu gitu. Jadi kita berikan tiap bulan kayak gitu. Saya ingat saya pernah dengar Ibu bilang korupsi itu sama berbahayanya dengan narkoba. Ya. Kenapa? Karena sama-sama bikin ketagihan. Sekali nyoba dia akan ketagihan gitu. Makanya saya bentengi apa celah gitu kan. Celah itu saya bentengi budgeting saya kok kita buat. Kemudian musenbank, elektronik musenbank kita buat gitu sistem itu. Kemudian payment pembayaran itu tanpa apa namanya tidak bisa cash. Jadi kita bayarnya semua pakai online. Jadi Pak transfer begitu. Jadi yang seperti itu apa namanya kita bentengi gitu supaya tidak ingin mencoba gitu. Ya. Dan kalau masih ada yang mencoba, menurut Ibu hukuman yang paling tepat untuk pejabat yang melakukan korupsi itu apa, Bu Risma? Saya terus terang tidak mendalami itu ya. Nanti biarlah yang ahli pakar-pakar itu yang tapi Bu Risma menjadi pejabat publik sudah 30 tahun. Kalau kemudian melihat, mendengar berbagai cerita yang terjadi melibatkan teman-teman sesama aparatur pemerintahan, itu membuat miris? Jadi saya selalu ambil hikmahnya itu, kemudian saya harus melakukan apa, terutama terhadap staf-staf saya. Jadi misalkan reklame gitu kan, itu kan empuk gitu. Nah supaya saya nggak, oh ya dulu tudingan, oh itu kapan anunya? Nah kita buat sekarang transparan, matinya reklame ini kapan, mulainya kapan, sudah bayar pajak belum, ada izinnya belum, itu kita buat transparan, kita apa namanya, kita upload sehingga orang semua bisa lihat gitu. Itu kan termasuk itu. Jadi saya selalu semua itu apa yang saya buat hikmahnya untuk saya perbaikan. Oh ya, kita lemah di sini, kita lemah di sini, kita lemah di sini. Nah, itu kemudian kita lakukan perbaikan gitu. Saya terus terang tidak apa namanya, saya membatasi apa namanya, melihat dan mendengar untuk kasus orang lain, karena saya hanya ingin apa yang terjadi gitu. Masalah itu apa yang terjadi, kemudian saya dari situ belajar untuk bagaimana menyempurnakan sistem ini gitu. Jadi apa yang kerap kali ibu sampaikan ke anak buah gitu di jajaran, apa yang soal bagaimana menjaga hati, menjaga diri dari korupsi? Jadi awalnya kan kemudian saya hukum gitu kan, sehingga banyak sekali yang kita pecat gitu, kita berhentikan jadi PNS. Nah terus saya pikir ini kapan selesainya kalau begini. Akhirnya kemudian saya ngajak ngomong mereka. Saya ajak ngomong mereka pada waktu ada case gitu, satu case gitu, saya ajak ngomong mereka. Nah kemudian saya sampaikan bahwa mungkin kita hidup ini kan pilihan. Saya sampaikan, enggak apa-apa kalau memang kita mau lebih dari gaji PNS dan apa namanya pendapatan yang Pemkot berikan, silakan, itu kan pilihan. Tapi coba bayangkan, kalau kita bisa membantu satu orang itu dan satu orang itu kemudian bisa menghidupi keluarganya, karena kemudian kita membantu misalkan di proses perizinan, kemudian di proses apa namanya supaya dia tidak sakit dan sebagainya, untuk dokter-dokter yang layani puskesmas dan sebagainya, kita bisa nolong berapa orang. Saya sampaikan begitu, dan itu selalu saya sampaikan dampaknya kita kalau misalkan kita melakukan misalkan perizinan lama, saya sampaikan itu ada kesempatan orang bekerja di situ. Pernahkah kita membayangkan bahwa kalau orang itu bisa bekerja, kemudian orang itu bisa menolong orang lain minimal keluarganya? Saya sampaikan begitu ke staf saya. Akhirnya malah keluar, saya pikir kita dimarahi, ternyata nangis semua keluar. Akhirnya itu sering saya lakukan dan kemudian saya ngomong. Jadi anak buah ibu nangis semua dengar itu? Iya, banyak yang nangis, keluar itu nangis gitu. Karena mereka mikir saya marah gitu. Karena ibu sering marah memang? Mungkin. Kita break, kita lanjutkan, tetaplah di Mata Najwa. Setelah ini saya akan hadirkan satu lagi penerima Bung Hatta Anti Corruption Award, Bupati Batang, Yoyo Rio Sudibyo, sesaat lagi.
Pemirsa, meski berkarir bagus di militer, penerima anugerah Bung Hatta Anti Corruption Award 2015 ini justru memilih mengabdi sebagai seorang pejabat sipil. Transparansi anggaran menjadi caranya untuk bisa dekat dengan masyarakat. Kita sambut Bupati Batang, Yoyo Rio Sudibyo. Selamat malam, Pak Yoyo. Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa. Selain Bu Risma, Anda juga mendapatkan Bung Hatta Anti Corruption Award. Tadi saya bertanya ke Bu Risma, apa artinya penghargaan ini? Ke Anda juga pertanyaan pertamanya sama. Mendapatkan penghargaan Bung Hatta Anti Corruption Award. Untuk seorang Yoyo, apa artinya? Arti penghargaan ini ya, buat saya. Artinya apa ya, Mbak ya? Oh, saya sebetulnya juga nggak merasakan apa-apa ya, Mbak. Saya bisa berdampingan dengan Mbak Risma aja, ini sudah hal yang luar biasa bagi saya. Benar, sudah luar biasa. Saya malah jangan-jangan Mbak Najwa itu nggak ngerti Batang di mana, jangan-jangan malah nggak tahu. Tahu ya? Ibu saya orang Solo sering main ke Batang, tapi waktu itu belum jadi bupati, Pak Yoyo. Jadi berdampingan dengan Bu Risma ini suatu kebanggaan sendiri buat Anda gitu ya? Ini guru saya ini. Saya pernah sekolah di tempat Mbak Risma tahun berapa, Mbak? 2013. Sekolah apa, Pak Yoyo? Sekolah masalah anggaran ini. Sekolah masalah sistem. Belajar dengan Bu Risma? Betul, belajar sama Bu Risma. Saya 2013 tuh belajar karena memang saya kan nggak ngerti apa-apa, Mbak. Jangan suka merendah. Loh, kok merendah piye, Mbak? Aku itu neng militer ya. Ini nggak merendah. Saya di militer tuh puluhan tahun. Kemudian 2007 itu saya memensiunkan diri, mengundurkan diri. Alhamdulillah mayor itu pensiunannya 1.600.000, Mbak. Kemudian saya kan dagang itu. Saya nggak ada firasat pikiran mau berdampingan sekarang Mbak Risma sebagai bupati, nggak pernah punya firasat. Saya dagang. Jadi pensiun dini untuk dagang? Dagang, kalau itu dagang. Ya dagang habis itu. Dagang apa, Pak Yoyo? Klambi, Mbak. Baju? Jualan baju ya. Jual baju. Oke, laris ya, Pak? Ya. Terus, Pak, dagang baju. habis dagang baju, terus habis itu karena nggak laku jadi bupati gitu? Oh, laku. Lah kan ini nanya. Laku? Laku, nggak laku gimana? Terus mau jadi bupati setelah laku jadi jualan baju, mau jadi bupati karena? Nah ini saya juga nggak tahu juga kenapa saya jadi bupati, Mbak. Yang jelas waktu itu kan setelah saya pensiun dini, kemudian saya dagang, ceritanya dagangan saya ini agak laku, Mbak, bukan nggak laku, agak laku. Oh, malah sukses ya? Iya, sukses. Saya itu sampai dibawa kemana-mana oleh Pak Fahri Tristianto, orang Bandung yang rahasia itu. Dulu ke beberapa universitas atau pas ada acara-acara seminar-seminar tentang ekonomi, saya di situ suruh jadi pembicara. Contoh gitu. pengusaha sukses waktu itu ceritanya? Kayaknya sih, ya nggak sukses juga, maksudnya nggak sukses. Ya maksudnya lumayan. Ini dari tadi merendah terus Pak Bupati. Yang di blow up adalah tentara dagang kok iso. Kalau udah sukses lah gitu loh, Mbak. Gitu. Dan sekarang tentara dagang, sukses, kemudian berhenti jadi pedagang dan jadi bupati, dan sekarang dapat Bung Hatta Anti Corruption Award. Kita lihat kiprah Yoyo berikut ini. Yoyo Rio Sudibyo, lahir di Batang, Jawa Tengah 23 April 1972. Mengawali karir sebagai anggota militer, namun justru memutuskan pensiun dini dan mencalonkan diri sebagai Bupati Batang tahun 2012. Di awal menjabat, Yoyo langsung melakukan sejumlah gebrakan. Antara lain mewajibkan seluruh pejabat dan PNS untuk menandatangani fakta integritas. Yoyo yang berpasangan dengan Wakil Bupati Sutadi juga menggandeng lembaga-lembaga anti korupsi seperti ICW, Transparansi Internasional Indonesia, dan KPK. Mengedepankan transparansi, sebuah event festival anggaran digelar di Batang. Festival anggaran ini bertujuan membuka anggaran pemerintah kepada masyarakat. Melibatkan masyarakat dalam pengawasan pembangunan, Yoyo membuka unit pengaduan dari publik, unit peningkatan kualitas pelayanan publik. Hasilnya dari 219 kasus yang menunggak, satu persatu dituntaskan. Usahanya ini akhirnya mendapat apresiasi dari lembaga sertifikasi global yang berpusat di Inggris, ACS Registrasi Indonesia. Kabupaten Batang juga diganjar penghargaan karena telah menerapkan sistem lelang proyek sesuai standar manajemen dan keamanan informasi.
karena tadi Anda malu-malu mau cerita apa yang sudah Anda lakukan, saya ingin bertanya ke teman-teman Bung Hatta Anti Corruption Award. Mbak Natali, apa yang menyebabkan Dewan Juri akhirnya memilih Pak Yoyo berdampingan dengan Bu Risma menjadi penerima tahun ini? Ya, saya kira Mas Yoyo ini atau Pak Yoyo ini dipilih oleh Dewan Juri karena kiprahnya itu. Memang harus diakui bahwa Mas Yoyo ini orang yang agak unik, melihat dari pengalamannya sebagai militer kemudian masuk ke pelayanan publik. Tapi nampaknya sebagai bupati, beliau ini tetap berpegang teguh pada nilai-nilai prinsip hidup yang penting baginya, yaitu soal kejujuran, integritas, dan itu kami yakin telah ditumpahkan di dalam pengabdiannya kepada masyarakat. Jadi memang perkumpulan kami ini sudah dibentuk 12 tahun yang lalu. Dan dalam 12 tahun ini kami hanya berhasil menemukan 15 orang yang layak menerima penghargaan ini. Nah, 2 orang ini ya termasuk mereka yang jadi ini orang-orang langka ya? Orang-orang yang amat langka yang kami anggap bisa menjadi teladan. Bukan saja teladan karena kepribadian yang uniknya, tetapi juga karena membangun sistem supaya langgeng. Dan kami memberi penghargaan supaya tidak ada yang orang-orang seperti ini yang kemudian merasa sendirian. Tadi Ibu Risma selalu bilang, aku waktu itu merasa sepi banget. Nah, ini penghargaan ini adalah bentuk dari masyarakat untuk meyakinkan mereka-mereka ini bahwa mereka tidak sendirian. Tidak sendirian, masih banyak yang lain. Ya. Pak Yoyo, ketika kemudian di tahun awal Anda menjadi pemimpin sipil setelah sebelumnya aktif di militer dan berdagang, beratkah itu penyesuaian Anda? Malu sebetulnya saya mau ngomong, Mbak. Nggak apa-apa, di mata Najwa nggak boleh ada yang malu-malu, Pak. Aku tahun pertama nganti nangis ya, Mbak. Nangis? Saya panggil ibu saya ya, saya panggil ke kantor. Tahun pertama itu, saya nangis saya. Nangis ke ibu? Iya, nangis di pangkuan ibu saya. Ternyata kok kayak gini ya jadi bupati gitu. Jadi kalau Mbak Risma tadi merasa sendirian, kalau saya bukan merasa sendirian lagi, saya memang nggak ngerti apa-apa, Mbak. Nah, coba bayangkan toh, saya tentara, berarti kan saya tidak pernah ngerti ilmu birokrasi, ya kan? Kemudian saya dagang, di dagang itu saya nggak pernah ngerti tentang bagaimana sistem anggaran di pemerintahan. Kemudian tahu-tahu tahun 2011 itu ada hore-hore di kampung saya itu, ya sebentar ya sama dengan Mbak Risma sekarang, coblos saya gitu. Tahu-tahu orang kampung saya itu maju aja. Padahal bapak saya sudah wanti-wanti, ojo mrono leng. Tapi saya ini sama adik saya, yang brimob itu, tentara orang wani, aku polisi wani. Lah aku kan kakaknya digituin, Mbak. Ya wani we. Jebule kok dadi to, Mbak. Jadi bupati. Oke, semakin menarik. Mas Yoyo, ditahan dulu, kita harus break untuk headline news. Setelah headline news, saya mau tahu lebih jauh kenapa bisa tentara nangis di pangkuan ibu ketika menjadi bupati. Setelah pariwara, setelah headline news kita akan kembali. Tetaplah di Mata Najwa. Terima kasih Anda terus di Mata Najwa, Teladan Bung Hatta. Bung Hatta Anti Corruption Award tahun ini diberikan kepada 2 orang tokoh, mantan wali kota Surabaya Tri Risma hari ini dan juga Bupati Batang Yoyo Sudibyo. Kita ingin dengarkan apa komentar warga Batang tentang bupatinya. Kita dengarkan cuplikan yang berikut ini. Bupati itu baik ya, dalam pembangunan lumayan beliau sudah melakukan banyak perubahan di Kabupaten Batang. Setahu saya selama ini ya bagus, karena untuk masalah proyek, masalah apa aja lelangan secara vulgar. Nanti kendaraan saja dia tidak mau pakai kendaraan dinas seperti itu. Pak Yoyo menurut saya itu wong edan, orang gila ya. Artinya gila tanda kutip ya, gila tanda kutip. Ide-idenya selalu gila, terus kegiatannya gila juga gila. Cuma yang jadi masalah eksekutornya itu yang tidak bisa ikut gila.
Jadi warga Anda bilang Anda tuh gila, Pak Bupati? Agak gila? Dan malah wong Surabaya ngomong agak juga ini. Apa hal tergila yang pernah Anda lakukan selama 3 tahun memimpin Batang? Kalau kita bicara pemberantasan korupsi. Hal tergila yang saya lakukan. Apa ya Mbak Yo? Jangan-jangan semuanya gila? Kayaknya begitu juga. Tapi yang paling gila ini ya saya jadi bupati ini paling gila memang. Masih belum merasa bupati? Akhir-akhir ini rada-rada sih. Akhir-akhir ini rada-rada karena sudah ketemu lah. Sedikit demi sedikit ketemu, sedikit demi sedikit ketemu. Bayangkan toh Mbak, yang tadi itu ya. Begitu saya dilantik, saya kan nggak tahu apa-apa Mbak. Ilmu birokrasi yang nggak ngerti, wong saya bukan lulusan STPDN atau bukan PNS kok. Mbak Risma kan puluhan tahun, was sehari-hari makanan kayak gitu. Lah aku lah ngerti ini latihan bedil toh Mbak. Kemudian saya dagang kan sama sekali saya nggak pernah tahu-tahu suruh mimpin 8.700 pegawai negeri, kan itu berapa batalion itu Mbak. Terus suruh mempertanggungjawabkan anggaran yang besarnya 1 triliun, mau congkon nebi aku sering salah-salah, 1 triliun 200 miliaran sekian. Ngerti dari mana saya? Jadi apa yang Anda lakukan? Ya help me Mbak, minta tolong gitu. Termasuk minta tolong ke Bu Risma waktu itu? Oh iya, jangankan ke Mbak Risma kan memang terkenal dari dulu ini, jadi memang lanjutkan Mbak ya. Ini memang terkenal dari dulu, makanya ya termasuk ke Pak Jokowi juga, saya juga ke sana juga, ya ke teman Mbak Risma, saya sekolah, jangankan kok ke beliau-beliau, ke PNS saya loh Mbak, saya tuh sampai, saya ini nggak ngerti ilmu birokrasi, tolong saya, ayo kerja. Anda mengajak kerja bersama? Iya, sampai saya minta tolong. Nah, ternyata ya ketemulah teman-teman yang saya rasa ada komit untuk membantu pemerintah daerah yang dalam tanda kutip ya, memang konsen dalam bidang untuk penegakan anti korupsi itu. Saya datang ke teman-teman TII, ICW. Ada teman-teman di sini sebagian ada dari ICW, ada dari TII. Ada beberapa yang kenal, bahkan masih ada yang ingat. Saya dulu sama Pak Yoyo nyanyi di depan rumah dinas gitu. Ada festival anggaran. Ya. Apa yang dipamerkan kalau festival anggaran itu? Festival anggaran itu yang memamerkan anggaran Mbak, pokoknya anggaran difestivalkan kan. Ada festival tempe, ada festival macam-macam festival lah, festival band, festival apa ya, coba anggaran difestivalkan. Ada foto-fotonya. Jadi ya, Anda memamerkan uang rakyat. Oke. Ya, awalnya itu bukan festival anggaran Mbak, awalnya itu setiap tutup tahun anggaran saya mengumpulkan rakyat dari seluruh kecamatan, dari seluruh kampung, dari seluruh desa, tak kumpulkan itu kan puluhan ribu, kemudian saya sebar pamfletnya itu Mbak, saya sebar apa saja yang sudah saya lakukan dengan uangmu wahai rakyatmu, saya sebar. Ternyata nggak masuk Mbak, rakyat kita ini kalau membaca ini habis membaca kan dibuang Mbak. Habis itu yang tahun berikutnya saya muter ke semua kelurahan. Ternyata juga nggak efektif juga. Yang terakhir itu coba dipampang aja, dipamerkan semuanya lah. Jadi tahun sebelumnya apa sudah dikerjakan dan kita akan mengerjakan apa tahun selanjutnya gitu. Jadi penting semua. Untuk Anda rakyat tahu uangnya dipakai untuk apa? Loh lah iya toh Mbak. Kita ini kan ya apa istilahnya Mbak? Naik pegawai negeri kita pegawai negeri atau pelayan. Pelayan loh. Pelayan. Nah, pelayan ya melayani sama melayani rakyat. Berarti rakyat kan juga harus semua tahu. Ya. Bu Risma, rakyat harus tahu uangnya dipakai apa, digunakan untuk apa, itu juga penting menurut Anda? Iya, harus tahu, masyarakat harus tahu. Kalau di Surabaya itu tertuang di dalam e-budgeting ya. Jadi harus tahu memang. Karena kalau nggak tahu kan mereka nggak. Jadi di Surabaya tuh usulan musrembang itu tercantum semuanya. Jadi warga nagih ke saya kalau nggak. Ini kenapa nggak dikerjakan? Padahal sudah disetujui gitu. Nagih ke saya. Itu. Ini sudah dikerjakan 2 tahun. Saya cek kadang juga ada yang udah diusulkan mana? Saya juga cek karena kita punya data lengkap. Kita cek, oh ternyata kadang juga enggak ngusul. Iya boleh baru bulan apa ya, gitu loh saya bilang gitu. Jadi kontrol dari masyarakat justru itu yang membuat sistem ini bisa berjalan dengan maksimal. Karena masyarakatnya juga berdaya. Kita lanjutkan setelah pariwara, tetaplah di Mata Najwa.
Saya bersama dengan 2 orang penerima Bung Hatta Anti Corruption Award yang besok malam akan mendapatkan anugerahnya. Saya ingin bertanya ke salah satu putri Bung Hatta yang sudah hadir di studio Mata Najwa, Ibu Halida. Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa. Bung Hatta Anti Corruption Award, Anda putri Bung Hatta. Kalau kira-kira Bung Hatta masih ada di tengah-tengah kita sekarang, Ibu, melihat situasi dan kondisi yang seringkali membuat kita mengelus dada kalau bicara pemberantasan korupsi, apa kira-kira yang akan dilakukan dan dikatakan Bung Hatta ya? Tentu Bung Hatta tidak akan berhenti untuk memberikan pendapatnya yang konstruktif, dalam arti beliau menginspirasi menjalankan apa yang diucapkannya dan pasti akan menegur, tapi menegur secara jelas karena Bung Hatta orangnya rasional dan apa yang dipikirkan itu akan dijalankan secara ada strateginya, step by stepnya. Jadi orangnya berani, tidak takut. Kalau memang benar maka itu dilaksanakannya secara konsisten dan sistematik. Seperti dulu juga waktu berjuang untuk mencapai kemerdekaan itu sebuah impian. Lalu impian itu dijelaskan dalam bentuk aksi. Dan aksi itu tidak pernah berhenti dan tidak pernah takut untuk dijalankan. Kalau kita bicara konteks sekarang, ada 2 orang penerima Bung Hatta Anti Corruption Award. Apa komentar Ibu tentang, karena dua-duanya pejabat publik? Ini memang masa yang paling sulit. Jadi saya kagum dan pasti Bung Hatta juga akan senang bahwa di dalam era yang penuh godaan ini, penuh berbagai macam cara-cara untuk menyuap, ternyata pemimpin-pemimpin yang lahir, diantaranya yang sedikit sudah ada yang bisa memberikan keteladanan baik dari tahun 2003 sampai dengan 2015, itu sudah terlihat contoh-contoh baik dari pemimpin yang mempunyai integritas, kejujuran, empati, dan mempunyai jiwa keadilan. Dan ini rasa adil, perasaan adil, dan perasaan empati itu membuat bahwa hidup sebagai pelayanan publik, melaksanakan pelayanan bagi publik itu sudah harus tahu bahwa tidak akan menjadi kaya. Kalau memang untuk mencari kekayaan tidak usah melayani publik. Dan ini tentu Bung Hatta akan senang. Tidak bisa menjadi kaya. Kalau mau melayani publik, pilihan untuk kaya sudah harus dihapus jauh-jauh. Ya. Setuju Pak Yoyo? Sangat setuju. Bu Risma? Setuju. Kalau mau kaya dagang, Mbak. Ya, kalau mau kaya dagang. Kalau mau kaya keluar. Ya. Karena yang dicari bukan kekayaan jadi pejabat publik. Ya nggak bisa kita nyari duit di situ. Gimana caranya? Nggak tahu juga. Kalau yang lain biasanya nemu liku-likunya. Buktinya banyak yang masuk penjara. Kalau 2 orang ini tidak tahu cara mencari kekayaan lewat yang non halal itu. Jauh-jauh. Kalau saya untung saya nggak ngerti tentang ilmunya itu, Mbak. Jadi saya nggak ngerti. Kita kasih tepuk tangan. Yang jelas tadi Ibu cerita, selain sistem perlu juga masyarakat yang mengontrol, masyarakat yang berdaya. Saya ingin bertanya ke Mas Ade Irawan, koordinator ICW sekaligus kepala sekolah anti korupsi. Sekolah anti korupsi. Sekolah anti korupsi. Mas Ade, sekolah anti korupsi yang Anda buat itu salah satunya juga untuk menciptakan orang-orang yang peduli sehingga pejabat-pejabat yang bersih bisa efektif melaksanakan tugasnya. Iya, Sakti atau sekolah anti korupsi itu tujuan utamanya kaderisasi. Sekarang kaderisasi untuk melawan korupsi. Masalah utama kita sekarang kan adalah kaderisasi koruptor. Kalau kita lihat kasus-kasus yang banyak terjadi, koruptor-koruptor kan semakin muda, gitu ya. Nah makanya kemudian Sakti dijadikan sebagai antitesa itu. Kami coba dorong kader-kader muda untuk melawan korupsi. Jadi yang kedua, kenapa kami lebih banyak dorong anak muda? Karena korupsi ini kan akan menghabiskan warisan buat anak-anak muda. Karena korupsi sumber daya alam habis, karena korupsi hutan habis, itu. Jadi kalau anak muda membiarkan korupsi terjadi, itu tidak ada lagi warisan buat mereka. Makanya kemudian mereka pihak yang paling berkepentingan untuk melawan korupsi. Nah, yang kami lakukan adalah bagaimana mengajari mereka mengenai korupsi, aturan-aturan soal korupsi, dan cara melawan korupsi. Itu supaya apa? Supaya nanti di masyarakat mereka bisa ikut mengawasi, mereka bisa ikut berpartisipasi dalam membuat kebijakan, mereka bisa ikut mengontrol, dan bahkan mereka bisa memilih pemimpin-pemimpin anti korupsi seperti Bu Risma atau Mas Yoyo.
Kami kembali setelah pariwara berikut ini. Pemirsa, pejabat publik yang bersih saja tidak cukup. Diperlukan gerakan sosial anti korupsi yang melibatkan peran serta masyarakat aktif untuk juga melawan korupsi. Inisiatif yang selain dilakukan oleh ICW lewat sekolah anti korupsi juga dilakukan oleh TII lewat Youth Proaktif. Saya ingin ke Mbak Lia Toriana. Mbak Lia, persisnya apa sih yang teman-teman lakukan di TII? Sejak 2012 kita melihat bahwa pelayanan publik adalah salah satu yang sangat erat dengan anak muda gitu. Setiap hari mereka berhadapan dengan itu. Ada everyday politics yang mereka hadapi. Maka kita membangun satu sistem namanya Youth Report Center. Kita melibatkan teman-teman muda di beberapa daerah untuk bagaimana caranya mereka aktif terlibat mengawasi bagaimana pelayanan publik yang ada di daerah mereka gitu. Seperti yang tadi misalnya Pak Yoyo bilang gitu ya, sistem dibangun sudah baik, pencegahan sudah baik, tetapi tanpa civil society yang kuat, tanpa daya dorong teman-teman muda gitu ya, yang tadi dikatakan juga sama Kang Ade di awal gitu ya, kita tidak hanya kemudian diwarisi permasalahan korupsi, tapi bagaimana caranya supaya mereka bisa terlibat langsung, aktif mengawasi dalam gerakan sosial anti korupsi. Kita kasih tepuk tangan untuk TII. Bu Risma, apa yang Ibu lakukan untuk memastikan publik selalu dapat akses dan bisa mengontrol apa yang dilakukan oleh pejabat-pejabat di daerahnya, di Surabaya spesifiknya? Jadi semua proses itu memang kita buat transparan gitu, semua proses mulai sampai ngurus akte kelahiran, akte kematian itu bisa dilakukan secara online gitu. Jadi sampai antri rumah sakit, kemudian sampai mengusulkan program itu semua bisa dilakukan secara transparan gitu. Jadi karena itu masyarakat bisa melihat gitu, dan masyarakat bisa melihat dan memastikan gitu. Kemudian yang kedua adalah kemudian di lapangan sendiri kita membuat sistem di mana masyarakat bisa melaporkan secara langsung kalau ada permasalahan-permasalahan di lapangan. Melaporkan langsung ke SKPD? Iya, di situ kita punya namanya ini lupa, jadi belum jadi wali kota beberapa bulan. Sapa warga. Okay. Nah di situ dinas wajib menjawab 1 kali 24 jam. Nah kalau tidak dijawab dinas itu pertanyaannya itu lari ke saya. Tapi alhamdulillah sampai selesai nggak ada, karena mereka juga takut karena harus kena punishment. Ada otomatisnya kena punishment mereka. Jadi 1 kali 24 jam apapun keluhan, pertanyaan, masukan warga harus dijawab. Iya, harus Kita kasih tepuk tangan Bu Risma. Di Batang, apa yang dilakukan sehingga partisipasi warga bisa maksimal ditampung? Saya melakukannya masih manual, Mbak. Nggak kayak seperti Mbak Risma kan sudah elektronik semua. Ya wajar Surabaya, Mbak. Udah puluhan tahun lah. Ya, jadi manualnya seperti apa kalau di Batang? Tapi mekanisme itu ada, Pak Bupati? Oh ada. Lewat cara? Ya saya melibatkan secara langsung teman-teman yang ada di Batang itu. Contoh sampai terbentuk UPKP 2, itu unit pengaduan pelayanan untuk pembangunan, itu kan masyarakat yang tidak pas dengan pelayanan misalkan itu bisa lari langsung ke UPKP 2, dan nanti dari UPKP 2 itulah yang menjembatani proses menuju ke SKPD saya. Awal-awal tuh wah nggak karu-karuan, Mbak. UPKP 2 itu sampai dibilangin inspektorat bayangan, KPK gadungan gitu, tapi ya kuat aja jalan, dan ternyata sampai sekarang insya Allah banyak masyarakat yang merasa dibantu. Karena akses itu terbuka langsung? Oh, terbuka langsung. Ke Anda sendiri juga bisa? Kalau misalnya mau protes, mau komplain ke Pak Bupati? Saya itu, Mbak, dari mulai awal saya menjabat itu setiap 1 bulan sekali itu ada namanya BBM, Bapak Bupati Mendengar. Oh. BBM. Ada sapa warga, ini BBM. Oke, jadi mendengar. Ini yang didengar apa Pak Bupati? Ya, jadi setiap Jumat Kliwon itu kan ada acara. Ini benar. Jumat Kliwon? Iya, setiap Jumat Kliwon kan tempatnya itu ada acara tradisi Kliwonan itu, Mbak. Memang ada sudah ratusan tahun lah, banyak masyarakat. Nah, rumahnya Bupati itu dari awal saya jabat sampai sekarang kan memang pagarnya itu pintunya nggak pernah ditutup, Mbak. 1 kali 24 jam buka, sampai orang gila aja bisa masuk, Mbak.
itu saya gelar pertemuan dengan warga di situ, head to head langsung. Jadi itu cara untuk selalu bertemu. Ya, Baik. Semua kepala dinas saya itu ada di belakang saya. Oke. Ada di belakang saya. Jadi sampai ada yang bilang, Mas, sampean terlalu berani tuh kayak gitu. Coba kalau ada yang ngusili sampean, misalkan mabok aja sedikit, terus ngata-ngatain sampean di situ, itu sampean gimana? Ya kan ya nggak apa-apa toh, ngata-ngatain nggak apa-apa ya Bu, dimarah-marahin juga nggak apa-apa Bu Risma? Nggak apa-apa, saya juga ngadakan, kita kalau kita di Surabaya bakti sosial. Ada pernah seorang ibu tuh ngomong gini, itu sudah nggak bayar rumah kesehatan di Surabaya, terus tiba-tiba dia ngomong gini, hanya dia memang bukan sebelumnya nggak lewat RT dan RW, cuman beliau RT dan RW kan harus dihargai gitu. Baik. Nah lewat RT RW, ibu itu tuh ngomong, Bu Wali, saya ini kan sibuk. Padahal saya pulang itu baru jam 3 pagi saat itu, masuk rumah. Bu Wali, saya ini kan sibuk, saya enggak sempat ngurus ke RT dan RW. Mana Bu, saya uruskan. Padahal Pak RT-nya tuh, Pak RW-nya tuh di sebelah saya sini. Tapi yang ngurus, ibunya jaraknya 2 meter dari saya. Tapi Bu Risma mengurus langsung. Sini Bu, sini saya uruskan. Pak RW, saya minta tolong ya untuk ibu itu. Saya langsung. Baik. Ada Mas Luki Jani, singkat saja. Masih banyakkah tokoh-tokoh seperti penerima Bung Hatta Anti Corruption Award, Anda juri tahun ini? Masih banyakkah Bung Hatta yang lain? Singkat saja. Sejujurnya kami sebagai Dewan Juri menganggap bahwa Bung Hatta itu kan merupakan bintang kejora di jagat politik Indonesia dan jagat kenegaraan Indonesia. Ya. Dan untuk tahun ini kami yakin bahwa kedua orang ini, Mas Yoyo dan Bu Risma, menjadi bintang di tengah gelapnya langit politik Indonesia. Mudah-mudahan 2 bintang ini bisa menyinari sehingga bintang-bintang yang lain akan muncul dan akan terus menyinari jagat politik Indonesia. Terima kasih Bu Risma sudah hadir. Terima kasih Pak Yoyo sudah hadir di Mata Najwa. Terima kasih sudah menyaksikan Mata Najwa malam hari ini. Saya Najwa Shihab, selamat malam. Sampai jumpa.